Nah, sob, ini apa? Ih, selalu sang predator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, jumpa lagi bersama saya di channel Mang Iin. Kali ini karena kebetulan sibuk, saya tidak sempat berangkat mancing ya. Tetapi eh, sebagai kalau menurut gayanya itu konten kreator, kita harus tetap berkarya, membuat sebuah karya yang mudah-mudahan bisa menjadi eh, ajang berbagi pengalaman dan edukasi untuk sobat semua. Dan kali ini masih tetap di dalam urusan eh, hal-hal yang berkenaan dengan pancing memancing. Oke sobat, ikuti terus channel Mang Iin. Saya ingin berbagi untuk sobat suku semua di dalam urusan mendaur ulang kail yang sudah tumpul ya, sehingga seringkali kan kita kalau lagi mancing lagi banyak ikan ternyata keseringannya mocel. Itu faktor-faktor utamanya bukan karena bukan karena pancingan atau kailnya itu terlalu kecil ya atau terlalu besar, tetapi bisa jadi pancingan itu atau kail itu sudah tumpul karena sudah keseringan dipakai dan dapat ikan, apalagi sering nyangkut di sampah atau bebatuan ya, khususnya untuk pemancing liar bisa jadi itu tumpul. Dan saya akan berbagi tips dan trik cara menajamkan kembali eh, kail-kail yang sudah tumpul seperti itu. Ini saya sudah punya contoh nih kail bekas saya. Kurang lebih ada satu lusin di sini ya. Ini bekas saya yang sengaja saya kumpulin. Mau saya daur ulang dan ini saatnya harinya untuk saya mendaur ulang. Saya akan berbagi dan triknya untuk sobatku semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Oke, kita ke tips yang pertama. Oke, untuk tips yang lambat tapi lumayan efektif ya, bagus juga. Kita bisa menggunakan media silet ya. Silet yang baru tentunya yang baru. Nah, karena sebenarnya ini bukan murni logam ya. Kail ini bukan berbahan murni logam tapi jenisnya itu karbon ya. Nah, jadi kalau memang tidak patah uh, ujung yang paling tuh kan tuh sudah tidak nempel tuh di jari saya. Nah, ini sudah warnanya pun sudah putih. Kalau yang baru kan masih berwarna biru, maka kita bisa menggunakan media silet ini ya untuk menajamkannya. Kita ambil sisi bagian ini. Nah, ada sedikit sentuhan-sentuhan, berarti ini sudah agak membengkok ujungnya itu ya. Kita bisa rasakan kasar. Nah, maka kita haluskan, kembalikan bengkokannya seperti ini. Nah, tuh, nempel kan? Sudah cukup seperti itu saja ya. Jadi semuanya ini akan saya tajamin dengan silet karena kebetulan banyak waktu yang luang. Lalu bagaimana cara kedua agar kita bisa menajamkan ujung daripada kail ini? Tuh, ada yang masih bersenar ya. Ini jangan kecil nggak kelihatan. Kita ambil yang bersenar. Ini saya pakai nomor 4 dan nomor 5 kailnya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa mengganti kail walaupun sudah tumpul ya, karena memang ikannya sudah sangat banyak, kemudian kita juga tidak ada silet, pastikan para cowok kebanyakan itu adalah para perokok, makanya pasti bawa ini ya. Nah, kita cukup bakar ujungnya saja. Nah, karena di sini kebanyakan ikan yang mocel itu bisa jadi ada pengait untuk menahan ikan supaya tidak lepas. Itu biasanya sudah sudah lurus sejajar dengan ujung daripada kail ini ya. Jadi dengan api ini maka dia akan terbuka kembali. Nah, makanya ikan tidak akan mocel, ditambah juga ujung daripada ini kembali melancip. Entah apa ya sebabnya, tapi saya sering melakukan hal seperti itu dikala terdesak dan ternyata
si kail ini kembali runcing. Nah, ini adalah dua langkah atau dua cara untuk kembali menajamkan kail yang terbuat dari bahan semi karbon seperti ini. Ini sangat bagus. Tuh, nyangkut banget tuh. Padahal tadi nggak saya apa-apain ya. Oke. Nah, sobat, kita akan melihat perbedaannya. Bagaimana cara kita mensiasati agar kail yang kecil bisa hook up atau bahkan strike ikan yang besar ya, agar tidak ngalamut, istilahnya tidak ngelos ya. Nah, ini kan bentukan standaran pabrik nih. Coba lihat, ini bentukan standaran dari pabrik seperti ini, kelihatan kan? Nah, ini adalah bentukan yang telah saya rubah. Nah ya, jadi caranya cukup di sini saja. Pegang ujung mata kailnya, kemudian ini pegang, tarik, karena ini adalah karbon ya. Nah, dengan sendirinya akan menjadi membesar. Ini terlalu apa istilahnya, mangap ya. Nah, kita tutup lagi dikit. Waalaikumsalam. Nah, udah, ini adalah setelan buatan kita sendiri. Nah, ini sobat ya, hasilnya perbedaannya. Yang ini, nah, yang bawah ini adalah setelan yang berasal dari pabrik, bentuk pabrikan ya sob ya. Jadi mata kailnya itu lengkung ke dalam ya, lebih ke dalam, dan itu gagangnya juga sama lengkung ke dalam. Nah, setelah saya rubah, yang saya rubah ini yang ada senarnya, sisa senarnya ini adalah dirubah jadi lengkungannya itu lebih keluar dan lebih agak lurus ya, berdiri tegak ke atas. Jadi ikan-ikan yang sebesar Android ya, sebesar HP pun bisa dapat ya. Kalau kita bisa mainnya bisa sampai dapat, dan strike ya bisa naik ke atas gitu, seperti itu. Tapi bukan tidak mungkin ikan kecil juga bisa dapat kalau momennya pas. Ini adalah tadi yang saya restorasi ketajamannya dengan silet, dan itu yang habis dibakar. Kita lihat menghitam ya, tapi tajamnya sama. Dan lumayan itu bisa bertahan kalau tidak nyangkut di batu atau tidak sering nyangkut di batu atau di sampah. Ini sama ya, seperti barang baru ketajamannya dan keawetannya. Nah, itulah saja sobat, tips dan trik dari saya berdasarkan hasil pengalaman yang walaupun penemuannya tadinya tidak disengaja, tetapi menjadi sebuah pengalaman dan pelajaran ketika saya dalam keterdesakan mancing. Jadi jangan mentang-mentang kita banyak duit ya, beli pancingan satu pak, begitu sudah tumpul nggak patah nggak apa, tumpul buang ganti, tumpul buang ganti. Itu adalah sebuah pemborosan. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengirit bahan ya, karena hobi juga bukan berarti menjadikan kita menjadi orang-orang yang boros, tetapi dari hobi itu sendiri kita harus punya sesuatu yang bisa menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat untuk kita dan sesama rekan hobi kita. Oke sobat, jadi seperti itu saja. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit pengalaman untuk berbagi. Ini juga bisa berlaku untuk kail-kail yang lebih besar ya. Cuman yang lebih bagus itu kalau kailnya lebih besar, bisa kita gunakan, kita panasin dulu seperti tadi, dibakar ya. Kemudian setelah dibakar kita pangkas dengan silet ya, seperti tadi. Itu lebih baik hasilnya untuk kail-kail yang lebih besar ukurannya. Maksudnya yang sering dipakai untuk orang mancing di kolam ya, untuk khusus ikan-ikan besar, galatawan, bisa seperti itu caranya. Dibakar dulu, kemudian dengan silet
atau lebih utamanya lanjutkan lagi dengan amplas yang halus, itu hasilnya juga bagus ya. Dan ini adalah edisi micro fishing untuk mancing liar ya. Itu ya sob ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.